dampaknya dari RUPTL ini ke sektor energi hijau? Saya rasa ini direction-nya bagus banget gitu. Sejujurnya selama ini renewable energy di Indonesia bisa dibilang cukup terbelakang lah ya. Kita di tetangga-tetangga kita semuanya udah maju banget renewable energy, nggak ada yang di bawah 1 giga gitu kan. Bahkan even Singapura aja udah 2 giga, Thailand udah 5 giga gitu kan. Akhirnya Indonesia melek bahwa Asia Tenggara itu cukup banyak listriknya gitu kan, source energi suryanya. Jadi ini dari sini cukup bagus menurut saya. Cuman memang dari segi pelaksanaannya aja yang kita harus coba kita pantau. Jangan sampai pelaksanaannya ini disendat-sendat atau terlalu dipagar-pagarin gitu istilahnya ya. Baik, lalu pengembangan dari energi surya sendiri Pak sejauh ini artinya sebelum ada RUPTL ini dan juga mungkin sekarang ini sebetulnya seperti apa sih? Ya, jadi sampai sekarang itu energi surya itu belum sampai 1 gigawatt. Jadi sampai sekarang itu baru 916 megawatt dan kalau dilihatin baurannya itu paling besar itu dari PLTS atap ya, atau kita sebut rooftop ya. Itu 538 megawatt dari 916 ini adalah rooftop. Nah, kenapa kita bisa sampai segitu banyak yang rooftopnya gitu kan, ketimbang yang bukan rooftopnya gitu. Karena kalau dilihatin sebenarnya dari segi nilai keekonomisannya rooftop itu sudah masuk dan sebenarnya dari segi keekonomisannya IPP juga sudah masuk, cuman dari segi RUPTL sampai sekarang kan belum mendukung ya. Jadi ini kita rasa again very good development yang kita coba tunggu-tunggu sih. Baik, artinya memang kalau dilihat realisasi bauran energi surya di Indonesia ini masih cukup jauh begitu ya dari target. Bahkan kalau kita lihat hingga akhir 2024 kapasitasnya belum menyentuh level 1 giga, ini baru sekitar 916 megawatt ya. Sementara kalau kita lihat sebetulnya potensi di Indonesia ini kan cukup besar begitu ya dengan kekayaan yang cukup melimpah. Anda sendiri melihat di tengah target yang juga mungkin belum sesuai bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga, hambatan apa yang dihadapi dalam pengembangan energi hijau atau mungkin khususnya energi surya di Indonesia? Menurut saya itu ada 2 hal yang paling utama. Pertama messaging dari pemerintah, jujur aja selama ini sampai akhir-akhir ini belum terlalu mendukung PLTS gitu kan ya. Karena kalau saya dilihatin regulasinya itu kalau bisa jujur dikatakan gitu kan, selama ini malah trying to slow down PLTS gitu kan. Mereka ada concern sendiri dari pembicaraan kita terhadap mereka karena mereka concern PLTS atap ini kan intermittent istilahnya gitu. Jadi takutnya nanti awannya lewat, nanti gridnya tidak stabil segala macam gitu. Jadi kan. penyerapannya hanya bisa bekerja pada siang hari mungkin seperti itu ya. Dan itu juga salah satunya. Cuman sebenarnya hal-hal seperti ini tidak terlalu masalah ya kalau siang hari karena siang hari sebenarnya juga pemakaian listrik lebih banyak kalau di perkotaan ya gitu kan. Itu mungkin alasan pertama. Alasan kedua kalau kita lihatin juga stability of the policy itu belum ada gitu kan. Kita udah berjalan selama 7 tahun dan saya udah lihat 6 kali revisi dari permen untuk PLTS atap ini sampai 6 kali gitu kan. Jadi sedangkan investasi kita ini kan investasi jangka panjang. Kontrak kita standarnya 20 tahun, 25 tahun gitu kan. Kalau misalnya kita mau berinvestasi 25 tahun tapi setiap tahun ada perubahan, gimana caranya orang bisa invest gitu kan. Jadi stability of the regime, stability of the policy itu diperlukan sih untuk orang bisa mau invest lebih banyak juga sih. Baik, artinya dari sisi kebijakan ini butuh dukungan dari pemerintah ya. Bagaimana sebetulnya energi surya ini mendapatkan support dari pemerintah untuk kedepannya mungkin menjadi salah satu juga yang diprioritaskan ya Pak Eka. Baik, lalu selanjutnya Pak terkait dengan energi surya yang mungkin boleh dikatakan masih belum bisa menjangkau masyarakat secara luas begitu atau secara harga mungkin juga boleh dikatakan belum terjangkau juga begitu ya. Nah, apakah Anda sepakat dengan pandangan ini? Nah itu mungkin the most common myth yang kita lihat yang mungkin bisa dibilang saya sepakat kalau 8 tahun yang lalu gitu. Cuman memang mungkin sedikit background gitu bahwa saya udah ikutin solar panel ini cukup lama dari tahun 2007 gitu kan. Memang zaman-zaman dulu solar itu sinonimus dengan subsidi. Kalau tidak disubsidi tidak akan berjalan gitu kan. Dan itu memang benar di 2007. Nah, tapi sejak itu sebenarnya solar panel punya skill jauh lebih besar
harga sudah jauh lebih murah, itu harga solar panel kita bisa bilang 1/10-nya dari harga dari 2027. Dan sehingga kalau saya di-compare sama harga listrik setempat, karena harga listrik masih tetap naik ya in general kan, itu sekitar tahun 2018 sudah sama harganya, sekarang lebih murah. Dan itu pun kita bisa buktikan dengan skema produk kita gitu kan. Kita itu skemanya dari surya, itu kita invest dan kita akan istilahnya menyewakan solar panel ini, tapi kita atur biar harga sewanya ini lebih murah daripada harga listrik dari PLN yang mereka beli. Padahal harga listrik PLN yang mereka beli itu sudah disubsidi pemerintah 2 kali gitu kan. Karena kan ada subsidi dari PLN dan juga ada subsidi dari swasta, yaitu domestic market obligation yang mereka harus patok dengan harga lebih murah gitu sih. Baik, jadi artinya sebetulnya kalau penggunaan energi surya sendiri untuk saat ini, kalau kita berbicara mengenai harga ya, sebetulnya harganya cukup kompetitif, lebih murah atau seperti apa? Lebih murah, itu cukup confident saya bisa bilangnya, itu lebih murah. Gitu. Dan kita bukannya kasih lebih murah karena kita merugi, karena kalau salah kita lihatin bisa ada proof point-nya, kita sudah dapat financing dari Permata dan UOB dan berbagai macam pihak gitu, bahwa ya kita dapat loan dari commercial banks dengan rate commercial banks gitu kan, jadi of course they have to make their return and I can still make my return on that gitu sih. Baik, tapi kalau kita berbicara mengenai tadi ya pembiayaan, lalu juga mungkin dari sisi investasi ya, sebetulnya investasi di energi hijau begitu ya, atau mungkin khususnya di energi surya di Indonesia, Anda melihatnya seperti apa sih? Artinya tadi kita sempat menyinggung sedikit bahwa terkait dengan pengembangan energi surya di tanah air, kita ini dihadapkan pada beberapa tantangan ya, bukan hanya mungkin dari sisi kebijakan, tapi juga bagaimana kita bisa bertransisi begitu ya menuju energi hijau. Akan ada mungkin sedikit kendala terkait dengan biaya investasi begitu ya, atau mungkin dana-dana yang harus dikeluarkan. Seperti apa sebetulnya Anda melihat ini? Jadi waktu 2018 kita mulai itu memang kita lihat biaya investasi itu salah satu hambatan yang paling utama gitu kan. Yang kita lihat itu sebenarnya trennya adalah harganya sudah mencapai harga listrik PLN waktu itu harganya sama gitu kan, kompetitif. Sekarang udah lebih murah gitu. Cuman orang tuh nggak percaya, kita bilang oh harganya sama, kita kasih lihat hitungannya, dia bilang itu kan kalau hitungannya kalau misalnya barangnya benar jalan kan, kalau misalnya barangnya tidak jalan dalam 2 tahun, kamu kan proyeksinya 20 tahun, kalau misalnya tahun kedua aja mati, gimana gitu kan. Makanya kita keluarkan produk istilahnya suryalis gitu kan, dimana customer itu tidak perlu keluar biaya investasi di depan, kita yang investasikan, kita rentalkan kepada customer itu, dan harga rentalnya kita atur sedemikian rupa biar lebih murah daripada harga PLN. Gitu. Baik, kalau secara skema sebetulnya ini untuk skema jangka waktu berapa lama sih biasanya? Standarnya itu kira-kira 20 sampai 25 tahun. Artinya ini untuk investasi jangka panjang ya? Untuk investasi cukup jangka panjang, benar. Ya, karena solar panel sendiri ya bisa bertahan 25 sampai 30 tahun gitu kan. Sehingga kita investasikan jangka panjang 20 sampai 25 tahun itu kira-kira masih make sense lah.